Saya ingin bersama dengan saudara merenungkan tentang Immanuel hari ini, saya bukan dengan perspektif suasana saja, meskipun kata Immanuel ada spektrum suasananya pasti ya, suasana Immanuel. Tapi terutama apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Immanuel. Kita membaca bukan dari Matius ya, mari kita membaca dari Yesaya. Karena ayat ini atau perkataan ini aslinya bukan dari Matius tapi dari Yesaya, yaitu pasal yang ke-7, mari kita membaca bagian ini. 17 ayat saya. Yesaya pasal yang ke-7. Saya baca, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, yaitu Ahaz ini ya, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Yaksyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Atau dalam terjemahan yang lain yang sangat menginspirasi Agustinus 9b, jikalau kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak akan mengerti credo ut intelligam. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua raja yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu berkaitan dengan Immanuel yang mungkin terdengar asing bagi telinga kami. Mungkin bukan berita yang menarik untuk kami, mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tidak seperti yang kami bayangkan, tidak seperti yang kami mau rasakan pada hari ini. Tapi kami mohon supaya Engkau berbicara sekali lagi, menyapa kami, bukan sesuai dengan apa yang kami inginkan, yang kami senangi, tapi sebagaimana firman-Mu menyatakan kepada kami, seperti Tuhan pernah menyatakannya kepada Ahaz, orang yang acuh tak acuh, yang tidak taat, yang begitu dingin. Kami pun Tuhan memiliki kemiripan seperti itu, dan kiranya Tuhan juga berbelas kasihan kepada kami. Engkau yang tidak tergantung kepada kesalehan kami, berkenan untuk menyatakan berita Immanuel juga pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dan berkati setiap orang yang hadir. Setiap daripada kami yang ada di ruangan ini, kami yang mendengarkan, kami berdoa supaya Engkau memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya saudara, kita sudah membaca tadi ya, pengertian tentang Immanuel. Saya nggak tahu waktu sudah membaca ayat-ayat ini saudara dapat apa gitu di dalam pembacaan tadi gitu. Mungkin sedikit lebih gampang waktu kita buka Matius ya. Waktu kita membaca Matius, mengutip Yesaya, Immanuel. Immanuel, God with us, Allah beserta kita. So, salah satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia itu adalah penyertaan ya, accompaniment kalau dalam bahasa Inggris ya, accompaniment. Ada orang yang barengin kita gitu ya. Regardless daripada kita penakut atau nggak penakut, mungkin kita juga bukan tipe penakut sih ya. Tapi kita butuh lah ya, orang yang nemenin gitu ya. Kadang-kadang saya kita sebetulnya bisa mengerjakan sendiri, tapi kita mengharapkan ada orang yang ada di samping kita supaya lebih ada persekutuan, meskipun mungkin dia juga nggak terlalu banyak bantu ya di dalam hal itu, tapi paling nggak ada barengannya gitu. Saya pikir salah satu yang dibutuhkan manusia ya ini ya, accompaniment gitu. Lalu waktu kita mendengar Immanuel, Allah beserta kita ya, tendensinya adalah kita mengerti kalimat itu sesuai dengan kebutuhan yang saya bayangkan tadi gitu. Sekali lagi waktu saya mendengar istilah Immanuel, Allah beserta kita, saya coba bikin itu fit sesuai dengan kebutuhan saya yang perlu ditemenin tadi gitu. Lumayan juga kan paling enggak saya minta ditemenin Tuhan, bukan ditemenin penjahat atau setan dan sebagainya gitu kan ya. Ini kan minta penyertaan Tuhan, bukan minta penyertaan setan gitu. Tapi apakah Immanuel itu artinya di dalam Alkitab gitu? Apa sih artinya Immanuel di dalam Alkitab menurut Yesaya ini? Kalau sudah membaca di dalam konteks ini ya, Immanuel itu di dalam konteks kerajaan. Ini bicara tentang kerajaan, bicara tentang kingdom. Kita nggak bisa miss perspektif ini, perspektif kingdom, perspektif kerajaan. Namely, di dalam satu keadaan yang luar biasa genting, seperti yang dilihat oleh Ahaz ya, ketakutan karena ada dua kerajaan ya, Israel dan Syria atau Aram di sini dalam bahasa Indonesia ya, yang bersatu mau menyerang Yerusalem. Ini konteksnya Lalu di dalam ketakutan seperti itu ya, dia bukannya percaya tapi gak percaya itu, sampai ada kalimat itu ya yang menginspirasi Agustinus itu 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tapi kayaknya Ahaz gak percaya dia di dalam ketakutannya ya, karena ada dua kerajaan yang akan menyerang Yerusalem. Lalu terus kemudian Tuhan mengutus Yesaya menyampaikan berita Immanuel ini. Waktu sudah baca di dalam bagian ini ya, ada apa ini pembicaraannya kayak nggak nyambung gitu ya, antara Yesaya dengan Ahaz itu. Bukan karena nggak mengerti ya, dan juga bukan karena masing-masing itu autis, bukan tapi menunjukkan alangkah Ahaz ini betul-betul adalah orang yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagi Yehuda, saya refer to ayat 10 waktu setelah Yesaya mengatakan kalimat itu, kemudian dia mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah, sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Disuruh minta tanda. Kan kamu susah percaya kan, kamu di dalam ketakutanmu terus kan ada dua raja itu mau mengepung Yerusalem, bagaimana? Terus Yesaya sudah mengatakan itu tidak akan sampai, hal itu tidak akan terjadi. Masih nggak cukup sampai masih susah percaya kan ya, susah percaya. Minta tanda, silakan minta tanda. Mau yang dari dunia orang mati, berarti ini tanda yang sulit bukan tanda sembarangan. Minta tanda dari dunia orang mati paling bawah, sesuatu dari tempat tertinggi yang paling atas. Tapi dijawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah, ini kalau saudara baca kayak begini, seperti kayak orang rohaninya baik ya. Inilah orang reform, gak perlu tanda-tandaan gitu kan ya. Mesti bergumul cari kehendak Tuhan gitu kali ya. Oh tidak, tidak. Tapi jangan ditafsir sebaliknya ya. Yang Alkitabiah sebetulnya yang minta tanda, bukan itu Tapi di dalam konteks ini iya, karena Tuhan minta supaya Yesaya menyampaikan kepada Ahaz supaya dia minta tanda, tapi dia nggak berani minta tanda. Nggak berani minta tanda itu bukan ekspresi kerendahan hati Ini nggak jujur waktu dia bilang saya tidak mau mencobai Tuhan. Sebetulnya dia mengatakan kalimat ini dari ketidakpercayaannya Ketidakpercayaannya. Kamu nggak mau minta tanda berarti sampai apa? Kalimat berikutnya, baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nggak enak dengar kalimat ini di suasana Natal ya? Enak nggak sih Kalimat penghakiman gitu loh.
di suasana Natal ya. Mungkin saudara pikir ya inilah reform ya selalu kayak begini kan, suka yang aneh-aneh kayak begini, sementara orang lain senang-senang dia keluarin kalimat penghakiman lah gitu. Denominasi ekstrim gitu. Saudara jangan bilang kita lah saudara baca Yesaya aja, ini Yesaya kok yang ngomong, saya cuma kutip di sini. Dan waktu kita membicarakan tentang Immanuel, itu spektrum suasananya adalah ini penghakiman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebelum kalimat Immanuel ya. Sebelum sebelum. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara rasa ada sesuatu yang gak nyambung ya di dalam cerita ini kan ya. Kalau saya mungkin saya gak akan ngomong kayak begini, tapi gak berani jadi nabi palsu ya. Mungkin sudah, karena kamu gak berani minta tanda, karena ketidakpercayaanmu, maka tidak akan ada tanda apa-apa bagimu. Dan ketahuilah bahwa dua kerajaan itu akan menyerang engkau karena kamu gak percaya. Selesai kan ya. Itu mulus ya flow-nya gitu. Flow-nya mulus di dalam cerita ini. Tapi di dalam ketidakpercayaan Ahaz ya, enggan minta tanda, pura-pura gak mau mencobai Tuhan, seperti kerendahan hati, kenyataannya tidak. Tapi Tuhan jalan terus. Immanuel gitu. Immanuel itu diberikan kepada orang-orang yang sama sekali gak layak untuk menerima berita itu. Ahaz ini sama sekali gak layak untuk menerima berita Immanuel. Padahal waktu Tuhan memberikan berita penyertaan, itu betul-betul sesuatu yang sangat dibutuhkan dia. Tapi entah bagaimana, kekhawatiran dia terhadap dua raja itu, kesulitannya dan sebagainya, bahaya yang dia pikirkan lebih besar daripada janji Tuhan, lebih besar. Sehingga berita itu waktu disampaikan seperti kayak pembicaraan sepihak dari Tuhan. Sekali lagi menyatakan unconditionality, kalau ada istilah ini ya, dari pekerjaan Tuhan, dari anugerah Tuhan, unconditional. Memang di dalam Alkitab, di dalam bagian lain kita melihat ada bagian-bagian conditional. Tapi di sini kalau sudah membaca, ini bagian yang menekankan unconditionality. Ini sama sekali nggak dikondisikan oleh, nggak ada syarat manusia untuk mendengar kalimat ini. Sama sekali nggak ada syaratnya. Ini bukan dari Ahaz seperti yang mengatakan, seperti Maria, oh kiranya terjadilah sesuai dengan perkataan Tuhan, aku ini hambamu. Bukan, bukan itu, bukan. Immanuel bukan muncul di dalam konteks itu. Immanuel muncul di tengah-tengah konteks orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu ayat yang sangat menyentuh waktu dikatakan Tuhan itu mati ya, di atas kayu salib. Bahkan sebelum kita bisa percaya, ketika kita masih menjadi setrunya, dia sudah mati bagi kita. Waktu kita masih menjadi setru Allah, dia sudah mati bagi kita. Ini Immanuel. Di tengah-tengah ketidaksiapan kita mendengar berita ini, Tuhan memberikan berita Immanuel. Ya, Immanuel. Tuhan menyertai engkau. Gak akan ada itu ya, gak akan terjadi. Tetapi kalau sudah baca, kita gak akan lanjutkan pembahasan ya. Tetap ada penghukuman juga setelah itu, bukan gak ada karena ketidakpercayaan itu. Tapi untuk sementara dipending terlebih dahulu. Ya, penghakiman Tuhan. Yerusalem menerima berita Immanuel ya, sekali lagi bukan di dalam konteks saya ini perlu penyertaan ya, kayaknya kesepian hidup terus kemudian Tuhan datang menemani saya ya. Saya ada teman dan sebagainya, bukan tapi di dalam konteks peperangan, di dalam konteks kerajaan yang sedang berperang. Immanuel bahkan di dalam Matius kalau kita refer to Yesaya ya, bukan dibicarakan di dalam konteks teologi Exodus seperti yang seringkali kita bicarakan, yaitu Allah yang tinggal bersama-sama dengan umatnya ya, God in the midst of his people. Exodus, tabernakel teologi, saudara masih ingat, saya sudah sering bahas bagian ini ya. Allah ada bersama-sama dengan Yohanes 1 Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Itu Immanuel juga kan ya, Immanuel. Tapi Immanuelnya Matius bukan itu bukan referring to tabernakel teologi. Sedikit hubungannya dengan tabernakel teologi di dalam Exodus, tapi lebih berkait dengan David the Kingdom. Ini berarti jargon bicara tentang kerajaan dan kerajaan yang berperang. God with us. Bagi siapa orang yang mengerti konsep kerajaan ini. Maka waktu kita membicarakan tentang Immanuel, saya pikir kita
tidak bisa tidak, kita harus memikirkan tentang Kristus ya, di dalam jabatan raja. Karena David the Kingdom itu membicarakan turunannya ya, nanti juga akan menjadi raja, yaitu raja di atas segala raja. Immanuel di dalam pengertian raja. Kalau sudah membaca 2 Samuel 23 ayat 5, di situ juga ada, kita baca juga bagian ini ya. Perkataan ya di dalam konteks Daud ya, ini ayat yang penting waktu kita ingin membicarakan tentang Immanuel. Saya membaca ayat yang ke-5 ya. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ini perkataan Daud yang terakhir ya. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Saudara melihat di sini ya, gambaran bahwa Tuhan akan mengukuhkan kerajaan Daud. Dia menyertai Daud ya. David's house, family ya, keluarga Daud akan disertai oleh Tuhan. Dibikin secure. Kenapa saudara? Karena Allah ada bersama-sama dengan keluarga Daud. Nah inilah saudara, kalau sudah membaca di dalam konteks Yesaya, itu yang sedang diteguhkan di dalam kehidupan Ahaz. Meskipun Ahaz tidak layak ya sebetulnya. Tapi karena ada janji kepada Daud ya, bahwa Tuhan akan mengekalkan kerajaan ini. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud seseorang yang pandai berjuang dan seterusnya. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka kerajaannya menjadi kerajaan yang kekal. Sudah membaca di dalam cerita tentang Daud ingin mendirikan rumah bagi Allah. Lalu pada akhir cerita itu kita tercengang karena akhirnya Tuhan yang mendirikan rumah bagi Daud, bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Allah. Tapi pada akhirnya kita mengkonfirmasi sekali lagi, bukan kamu kok yang bekerja bagi saya yang bekerja bagi kamu. Sekali lagi saya, ini terakhir di dalam kehidupan Daud. Ini dia ingat lihat ke belakang kebaikan Tuhan begitu banyak menyertai dia. Ini terakhir, saya kasih engkau yang terbaik. Lalu di dalam gambaran itu Tuhan mengatakan bukan kamu kasih saya yang terbaik, saya akan kasih kamu yang terbaik. Bahkan terakhir pun tetap saya yang kasih kamu yang terbaik, bukan kamu yang kasih saya yang terbaik. Daud dibikin humble di dalam keadaan seperti itu. Saya bukan mengatakan waktu dia mau mengatakan itu berarti dia congkak ya. Alkitab nggak bicara kecongkakan di sana, jadi kita juga jangan spekulit. Tapi sekali lagi kalau kita membaca di dalam gambaran ini ya, Immanuel itu sekali lagi diberikan ya di dalam janji yang pasti kita harus mengerti di dalam konteks anugerah Tuhan, nggak bisa tidak. Ini janji penyertaan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang bahkan belum tidak siap untuk menerima janji tersebut. Kerajaan Daud ya, lalu kemudian apa janji Immanuel ini? Yaitu bahwa tanah dari 2 raja ya, yang akan mengepung Yerusalem itu akan dibiarkan deserted ya, akan dibiarkan sunyi. Immanuel ya, ada penghakiman. Waktu kita membaca di dalam Yesaya, kalau kita baca komentari memang banyak tafsiran, tafsirannya banyak sekali gitu. Siapa sih sebetulnya anak di situ? Untuk kita orang Kristen langsung referring to Jesus gitu kan ya. Memang ini Christological interpretation. Matius ya, dari perspektif Matius. Tapi dalam Yesaya ada konteks dekat sebetulnya, konteks dekat itu pada saat itu. Salah satu tafsirannya adalah ya, kemungkinan besar adalah Hizkia. Raja Hizkia, the one who rule in righteousness. Immanuel itu akan bangkitnya seorang raja yang akan memerintah di dalam keadilan ya. Menggantikan sistem pemerintahan yang tidak adil di dalam dunia ini. Ada ketidakadilan di dalam dunia ya. Ada violence, ada kekerasan dan sebagainya. Lalu kemudian akan ada bangkit seorang raja yang memerintah di dalam kebenaran dan keadilan. Saya pernah bahas ya bagian ini waktu kebenaran keadilan. Mungkin ya yang muncul di dalam pikiran kita waktu kita bicara keadilan, otomatis pop up di dalam pikiran kita mungkin adalah orang-orang jahat itu ya, para koruptor itu kapan masuk penjara gitu. Kita bicara keadilan, langsung pikiran kita adalah judgment for the wicked gitu kan ya, keadilan. Saya percaya konsep ini ada memang di dalam konsep Alkitab ya, bahwa yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan, itu juga konsep Alkitab betul gitu. Tapi konsep righteousness jauh lebih limpah daripada itu, bukan judgmental kita ya terhadap the wicked dan sebagainya. Karena pikiran kayak begini kalau kita nggak hati-hati bisa membawa kita kepada
penghayatan diri yang self-righteous. Righteousness kalau di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kehidupan Kristus, itu nggak bisa dipisahkan dengan mercy, compassion, belas kasihan. Keadilan, kebenaran itu include mercy, compassion. Waktu Yesus hadir di dalam, dia memerintah dengan keadilan. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang tertindas. That is righteousness. Righteousness. Righteousness itu berarti kita punya hati untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang defenseless, orang-orang yang nggak bisa membela diri mereka sendiri, orang-orang yang selalu diinjak-injak dan sebagainya. Itu righteousness. Tapi saudara melihat di sini righteousness itu nggak bisa dipisahkan dengan belas kasihan. Ya. Righteousness bukan hanya orang jahat mesti dihukum. Itu terlalu shallow konsep kayak begitu. Kalau kita orang Kristen pikir kayak begini tok, sangat-sangat dangkal. Mungkin di dalam kepercayaan lain juga pikir yang lebih dalam lagi jangan-jangan daripada ini ya. Kalau kita cuma berpikir righteousness atau keadilan, kebenaran itu adalah orang jahat mesti dihukum. Waktu Yesus menyatakan righteousness di dalam dirinya, dia sendiri yang mati di atas kayu salib, itu that's the new righteousness. Siapa yang dihukum di sana? Yesus. Penyataan daripada God's righteousness. Immanuel. Maka sekali lagi waktu kita memikirkan tentang ini ya, Immanuel, jangan lupa menyertakan jabatan Kristus, khususnya jabatan raja. Itu pengertiannya apa ya? Pengertiannya apa? Kalau kita baca dalam tulisan Calvin, ada beberapa poin yang sekali lagi kita bisa angkat ya. Yang pertama, jangan lupa waktu kita bicara tentang kingdom of God, kingdom of God, kingdom of God, itu eschatological. Promise yang diberikan oleh Kristus itu bukan di sini dan sekarang kegenapannya ya, tapi dalam dunia akan datang gitu. Di sini dan sekarang kita masih menanti. Saudara perhatikan ya, musik-musik yang ini kutip Bagby ya. Musik-musik yang dipengaruhi eskatologi Kristen, kalau saudara memperhatikan ya, selalu ada point of rest ya, point of rest, berhenti ya. Seperti kayak kehidupan manusia, Tuhan kadang-kadang menyediakan solusi di dalam kehidupan kita untuk pergumulan kita yang terlalu berat ya. Berhenti sebentar. Tapi berhenti di sini, ini bukan akhir Ini loh kita ambil contoh ini lagu ini. Misalnya ini lagu nomor 2 ya. Mi fa sol mi re do re mi re la re. Mi fa sol mi re do re mi re do do. Ada certain rest kan di situ kan? Sampai situ kan kita berhenti kan ya. Tapi ini kan bukan akhir lagu kan ya. Saudara masih bisa ngikutin saya nggak ya? Ini kan lagu berhenti di sini kan ya. Tapi bukan selesai di sini kan lagunya kan. Tapi kita diberikan certain solusi perhentian, resolve sampai di situ. Ya, satu sisi kita bisa ngasuh sebentar. Sisi yang lain kita punya longing, eschatological longing itu akan jalan terus gitu. Ini enggak dibikin koma terus di da da di de da de di de da de di da da di de da de di de do da 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 di da da de di da la da da da. Kapan ngasuhnya gitu ya? Masih kurang berapa bar di terakhir baru dikasih do gitu misalnya ya. Kita bisa losing patience kayak begini Kalau Tuhan cuma memberikan kepada kita point of rest betul-betul di terakhir kehidupan kita, saya pikir kita semua gila. Gak kuat ngadepin kehidupan ini. Maka di dalam hidup itu ya dikasih certain rest ini, rest sebentar. Waktu dikasih rest ya, itu to certain extent menyelesaikan problem yang di belakang ya. Another extent mengarahkan kita bahwa kita belum selesai loh, ini jalan lagi gitu, masih ada pengharapan di depan gitu. That is Christian eschatology. Pentakosta itu kan menggenapi nubuatan Yoel, betul kan ya? Atau inilah Matius ya, menggenapi kan ya. Immanuel menggenapi siapa? Menggenapi Yesaya, kan nubuatan digenapi di dalam Matius. Sebelumnya bahkan sudah digenapi di dalam Hizkia. Tapi di dalam Hizkia sudah digenapi, belum selesai juga. Perlu penggenapan lebih besar lagi. Di dalam Yesus Kristus lahir, ini juga belum selesai karena dia akan datang kembali. Sudah bisa ngikutin ya ini ya. Layer. Satu sisi ini adalah rest, penyelesaian terhadap yang di belakang. Sisi yang lain, titik ini mengarahkan kita kepada pengharapan yang lebih lagi di depan. Calvin mengatakan happiness yang dijanjikan Kristus rest not in earthly prosperity, tapi di dalam future life. Di future life. Di sini Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat, memberikan kepada kita
Immanuel, mini Immanuel, partial fulfillment. Kita bisa ngasuh sebentar gitu ya, tapi jangan lupa still in spiritual war ya, jangan ngasuh kelamaan sampai ketiduran, apalagi nggak bawa minyak seperti gadis bodoh itu ya. Gak bawa minyak, tidur, benar-benar tidur. Saya tidur waktu Yesus datang, mereka gak siap. Immanuel yang kedua, kalau kita belajar dari Calvin tentang ini ya, Christ, kingly, office. Jangan lupa tadi yang kita sudah singgung ya, spiritual war. Orang gak bisa mengerti Immanuel kalau dia gak mengerti konteks peperangan, khususnya peperangan rohani dalam pengertian ini ya. Memang di Yesaya konteksnya adalah peperangan jasmani, tapi setelah post New Testament kita mengerti di dalam konteks spiritual. Waktu kita bicara Immanuel itu berarti Tuhan menyertai kita supaya kita boleh berperang dengan berani. Fight courageously against our spiritual enemies. Ini supaya menjauhkan kita dari bahaya kendor, bahaya complacency, bahaya menyenangkan diri sendiri ya, bahaya ngasuh terlalu lama dan sebagainya. Bahaya menjadikan conveniency itu sebagai the new idol di dalam kehidupan kita ya, berhala yang baru. Semuanya mesti lebih convenient, gak convenient sedikit kita langsung protes. Kita rasa hidup sudah gak terlalu praktis lagi kalau sudah mulai gak convenient, semuanya mau cepet ya. Nah, kita bahkan mengarahkan semua teknologi kalau bisa menuju kepada apa conveniency ya, convenient. Semuanya menuju ke sana, lalu bersama dengan itu jadi apa, kita kehilangan aspek yang sangat penting yaitu fight courageously, fighting spirit, fighting spirit, seperti yang seringkali dikatakan oleh pendeta Stephen Tong. Tapi jangan fighting spirit, seni berperang salah satu yang perlu itu adalah know your spiritual enemies, jangan salah musuh, Fighting spirit fighting spirit, siapa yang lu fight itu siapa gitu. Ada orang fighting spiritnya tinggi, tapi pilih musuhnya salah. Aduh, buang-buang tenaga ya. Tetangga diajak ribut melulu. Lalu dia bilang, saya punya fighting spirit. Ya memang sih fighting spirit gitu. Fighting spiritnya kena ke orang-orang yang salah. Mungkin bahkan keluarga sendiri, suami, istri. Ya. Fighting spirit di dalam keluarga. Suami dan istri dan anak dan mertua dan menantu perempuan dan semuanya ini fighting spirit. Tapi waktu kita membaca di dalam Alkitab, konteks tentang spiritual war, salah satu yang kita pasti nggak boleh salah, yaitu mengenal siapa sih enemies-nya itu sebetulnya siapa. Nah, kalau boleh kutip Paulus, enemies kita itu bukan darah dan daging ya, bukan gitu. Kita nggak bertempur melawan manusia, tidak. Bertempur melawan manusia itu namanya fundamentalis ya, kalau di dalam agama gitu. Termasuk kekristenan pun pernah salah di dalam hal ini. Waktu dulu di dalam zaman abad pertengahan. Jadi fundamentalis pakai violence juga ya. Kenapa Karena nggak kenal siapa enemy yang sesungguhnya. Mereka pikir agama lain itu enemy. Mereka memerangi agama lain. Immanuel seharusnya menolong kita untuk bisa mengenal our spiritual enemies. Dosa-dosa kita, diri kita sendiri. Iblis, spiritual enemies. Jangan lupa bahwa kingdom of God di sini yang dibicarakan di dalam konteks Immanuel itu pengertiannya spiritual. Waktu Yesus lahir, Herodes ketakutan luar biasa. Sampai semua anak di bawah umur 2 semuanya dibunuh. Overreaksi ya, sama bayi ketakutan. Ini raja agak banci ya, kayaknya. Punya banyak tentara kayak begitu sama bayi ketakutan, lucu gak sih? Ini ibaratnya kita mau ngelawan kecoa pakai bom atom gitu. Overreaksi itu. Mau cuma bayi, gimana nanti kalau jadi besar? Tapi kenapa bisa overreaksi seperti itu? Karena Herodes gak mengerti the spiritual nature of God's kingdom. Kalau Yesus berjumpa dengan Pilatus pun dia mengatakan my kingdom itu bukan dari dunia ini, bukan dari sini, bukan gitu. Ini another kingdom yang akan menghancurkan kingdom yang dibangun di dalam dunia ini. Tapi bukan menghancurkan dengan cara fisikal, bukan dengan cara jasmani. Tapi dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Yaitu dengan apa? Kalau kita melihat raja di dalam perjanjian lama, itu diurapi dengan apa? Minyak ya. Diurapi dengan minyak.
itu kan menunjuk kepada Roh Kudus ya. Sudah mesti jelas ya bagian ini ya. Di perjanjian lama ya, itu di perjanjian lama dulu orang mempersembahkan apa? Domba ya. Domba itu sebetulnya menunjuk kepada apa? Kristus ya. Setelah Kristus datang, kita bawa domba lagi enggak, Soe? Kita bawa domba lagi enggak di gereja? Enggak bawa kan? Kalau kita bawa itu namanya apa? Penghujatan kan? Seperti lu anggap Yesus belum datang, lu bawa domba lagi ke gereja gitu. Ya. Sekarang saya teruskan ya. Dulu di perjanjian lama itu pengurapan pakai minyak. Sekarang kita bawa minyak lagi enggak, Soe, di gereja? Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di Pentakosta. Kalau saudara bawa minyak lagi di gereja, itu saudara gak menghargai pencurahan Roh Kudus. Sama seperti bawa domba lagi. Saudara nangkep gak poin ini? Ini sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Bukan physical oil, bukan. Ini bicara tentang spiritual oil. Orang masih gak ngerti tahun 2000 berapa sekarang? 2017 ya, hampir lagi 2018. Masih gak mengerti juga bagian ini, sama seperti orang yang gak ngerti masih bawa domba ke gereja. Sama, sebetulnya prinsipnya. Bukan physical oil, tapi spiritual oil. Jangan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jangan yang asli sudah datang, masih kita tetap pakai bayang-bayang yang lama dari perjanjian lama. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Dosa yang luar biasa serius. Waktu kita bicara tentang spiritual oil, maksudnya apa ini ya? Waktu Tuhan memerintah, karena kita bicara bukan physical oil, kita bicara spiritual oil. Saudara membaca Mazmur ya 45, bicara tentang spiritual oil of gladness. Sukacita, ini memerintah bukan dengan kekerasan tapi dengan sukacita. Pemerintahan orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Dengan ini Kristus memerintah. Gak mungkin bentur, gak mungkin bentur gitu. Tapi bentur dengan cara dunia iya, tapi bukan bentur di dalam pengertian fisik, nggak mungkin, karena kita bukan pakai pedang yang sama, bukan gitu. Kita bukan menggunakan senjata yang sama di dalam peperangan rohani, itu tidak, tapi dengan caranya Tuhan, dengan bijaksana Tuhan. Saya kutip Heidelberg Katekismus tentang ini, tentang kingly office of Christ. Our eternal King, Yesus, Immanuel, who governs us by his word and spirit, and who guards us and keeps us in the freedom he has won for us. Raja kita yang kekal itu ya, memerintah kita dengan firman-Nya dan dengan roh-Nya. Memerintah dengan firman dan roh. Sementara raja di perjanjian lama itu diurapi dengan minyak ya, gereja diurapi dengan Roh Kudus. Memerintah dengan Roh Kudus, bukan dengan pemerintahan cara perjanjian lama, bukan. By his word, dengan firman-Nya. Dan itu menjaga kita, memelihara kita di dalam kebebasan, kebebasan yang dia berikan karena dia sudah menang bagi kita. Sudah lihat nggak ini spektrumnya Immanuel? Immanuel itu maksudnya apa? Immanuel itu Tuhan itu sudah berperang mendahului kita dan dia menang, lalu dia memberikan kepada kita kebebasan. That is Immanuel. Immanuel. Immanuel itu berarti saudara diundang untuk masuk di dalam cerita kebebasan yang disediakan Tuhan. Kebebasan apa, Kebebasan untuk terserahlah lu di dunia ini mau ngapain, terserah, kamu tidak lagi dijajah. Oh bukan, bukan. Itu masih terjajah juga kalau kayak begitu. Kebebasan untuk mencintai Tuhan, kebebasan untuk melayani Tuhan, kebebasan beribadah, kebebasan mencintai sesama, kebebasan untuk mengorbankan diri. Seperti Yesus, kebebasan untuk inkarnasi, ya. Yesus inkarnasi di dalam kebebasannya, nggak ada yang paksa dia. Yesus mati di atas kayu salib dengan bebas, bebas. Nggak ada yang paksa dia, nggak ada yang victimize dia sampai dia nggak punya choice. Dia selalu punya choice, tapi dia dengan bebas. Dia mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Kita ingin kekristenan yang seperti ini, bukan kekristenan yang dipaksa, bukan. Bukan kekristenan yang diteror, bukan kekristenan yang dibentak-bentak, bukan. Itu anak kecil ya, nggak mengerti kebebasan gitu. Tapi orang dewasa yang mengerti kebebasan, dia menghargai kebebasan, dia melakukan hal-hal yang berkenan di dalam konteks kebebasan itu. Dia nggak akan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang nggak ada perlunya. Sekarang saya tanya, kalau saya nenek pakai komputer ini, saya pukul-pukulkan ke kepala saya tanya boleh nggak, Boleh kan ya? Ini kebebasan saya, betul kan ya?
Tapi kalau saya melakukan itu, saya agak gila kali ya, saudara. Mungkin saudara akan kasihan dengan saya. Saya tanya, bolehkah saya pukul-pukulkan ini ke kepala saya? Jawabannya boleh. Oh, itu komputer lu kok gitu. Lu juga nggak utang kayaknya. Barang-barang lu sendiri itu juga pala-pala lu sendiri. Lu mau hancurin ya boleh saja gitu. Tapi konsep kebebasan kayak begini nih untuk apa, saudara? Ini kebebasan orang gila gitu. Ada orang diberikan kebebasan oleh Tuhan, dia bukan menggunakan kebebasan untuk mencintai Tuhan, tapi untuk destroying himself, dirinya sendiri. Dia terus menghancurkan dirinya sendiri. Itu orang nggak bebas, yang nggak mengerti kalimat Immanuel. Immanuel itu Tuhan sudah menang bagi kita, dan dia memberikan kebebasan itu mahal, dibeli dengan darahnya sendiri. Lalu Tuhan mau supaya kita menikmati kebebasan itu. Bagaimana? Seperti Kristus. Menikmati kebebasan seperti Kristus, menikmati kebebasan itu. Yesus mendemonstrasikan kehidupan yang paling bebas di dalam dunia ini. Itu ada di dalam Kristus. Saudara mau bicara tentang kebebasan, ada di dalam Kristus. Tapi kebebasan apa? Kebebasan sifatnya paradoksikal, yang nggak bisa dimengerti oleh dunia. Karena dunia ini egois, self-centered untuk dirinya sendiri. Waktu kebebasan semua dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk sharing. Dunia nggak mengerti konsep kebebasan ini seperti ini. Maka kalau kita cuma Immanuel ya di dalam pengertian yang nggak cocok dengan konsep Alkitab, akhirnya kita pakai ya istilah ini untuk sekali lagi ya. Tuhan menyertai saya ya, ini perasaan tenang gitu ya. Tuhan selalu mengerti saya gitu. Tuhan tahu kesulitan saya gitu. Selalu arahnya adalah God for me. Atau paling banter God for us gitu. Tapi orang-orang kayak begini gak pernah naik kelas, gak pernah jadi dewasa untuk memikirkan kapan saya untuk Tuhan, kapan. Selalu pikirnya adalah God for me, God for us. Dia gak pernah berpikir kapan dia untuk Tuhan, kapan. Maka sekali lagi waktu kita merenungkan Immanuel ya, mari kembali kepada Alkitab. Alkitab yang never fails to surprise us ya, nggak pernah gagal untuk mengejutkan kita gitu. Karena memang kita ini pengertiannya terlalu terbatas. Kita terlalu punya banyak ekspektasi kita sendiri, termasuk prejudis. Prejudis nggak harus dalam pengertian negatif ya. Prejudis maksudnya kita punya penilaian dulu sebelumnya. Maksudnya kita sudah expect something sebetulnya, termasuk juga bahkan yang positif. Itu loh saudara, Israel waktu dijanjikan Mesias, mereka sudah punya prejudis tentang Mesias. Prejudisnya apa? Bahwa Mesias yang akan datang nanti akan membangkitkan David the Kingdom secara fisikal ya. Lalu Israel kembali akan menikmati golden age seperti dalam zamannya Salomo, Daud dan sebagainya. Mereka punya prejudis tentang Mesias. Prejudisnya mereka yaitu. Hati-hati dengan gambaran prejudis kayak begini. Termasuk waktu kita terapkan dengan kata Immanuel, kita punya prejudis kita sendiri. Immanuel itu maksudnya ini, Tuhan beserta saya. Ini dia ada di dalam rumah, suasana Natal enak, keluarga ngumpul reuni. Sudah itu Tuhan juga di sini lagi ya, in the living room. Terus ada kamin, ada apa itu? Batu bara, agen nggak cocok itu kayaknya Eropa gitu kan ya. Di sini sudah panas enough, ngapain batu bara, AC lah gitu. Tapi AC kurang romantis kayaknya gambarannya gitu kan. Oh, bikin batu bara yang dari lampu aja gitu supaya ada suasana sedikit mirip Eropa tapi kita nggak mau panasnya gitu. Gambaran-gambaran kayak begini this kind of Christmas. Terus kita tambah Immanuel, Tuhan juga di sini loh. Waduh, romantis banget gitu kan ya. Tuker-tuker kado. Tuhan pun juga menjadikan dirinya sebagai kado bagi kita. Maka kita tuker-tuker kado. Seperti Kristus menjadikan dirinya juga adalah kado bagi kita. Waduh, romantis banget kayak begini ya. Itu Immanuel itu Immanuel. Terakhir bukan. Kita baca Matius masih Matius. Karena Immanuel munculkan di Matius Kita baca kalimat terakhir ini. Immanuel, pengertian spektrum yang terakhir yang kita bahas hari ini. Matius 28 Matius 28, ayat yang terkenal itu Saya baca ayat 18 Masih sangat berkaitan dengan Kristus sebagai Raja. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa, otoritas di sorga, di bumi, Yesus Raja. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku itu siapa? Yesus. Yesus itu Allah ya. Yesus yang adalah Allah. Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu." Immanuel ini.
Yesus itu Allah kan ya? Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa soal Immanuel? Immanuel itu bukan di living room tadi yang pintu tertutup ya, hati-hati kunci semua nanti penjahat masuk dan sebagainya. Oh bukan. Immanuel itu pintu buka soal, lalu go out, pergi sana. Immanuel itu kamu keluar, jangan menikmati suasana Natal di sini. Itu bukan Immanuel soal, bukan. Immanuel itu pergilah, ini bukan pengusiran ya, pengutusan. Jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini Immanuel, karena Yesus bilang aku menyertai kamu. Immanuel senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pengutusan, kita nggak bisa mengerti Immanuel tanpa mengikut sertakan pengutusan. Kalau nggak ada pengutusan, how to understand Immanuel? Immanuel jadi di abuse, jadi disalahgunakan untuk ya kebutuhan keluarga kita sendiri. Ini juga keluarga by the way ya, keakraban satu dengan yang lain. Plus Immanuel gitu. Tapi waktu kita baca nggak ketemu ceritanya, nggak ketemu. Karena ini bicara tentang memuridkan orang yang ada di luar, mengajak mereka untuk mengenal Kristus, memuridkan mereka, membaptis di dalam nama Tritunggal dan seterusnya. Dan itu Immanuel, aku berserta dengan kamu, aku menyertai kamu, itu Immanuel. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk terus mengerti Engkau, mengenal Engkau, dan ajar kepada kami yang seringkali sulit untuk percaya. Di dalam kedegilan kami mirip seperti Ahaz yang bahkan tidak berani meminta tanda, yang lebih suka di dalam kekhawatiran kami, di dalam kepicikan kami, di dalam ketakutan kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus bergerak. Tuhan tidak bergantung kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau tetap memberikan Immanuel ini, sekalipun banyak di antara kami tidak siap untuk menyambutnya. Dan kami bersyukur karena Engkau sabar menanti kami untuk terus bertumbuh, untuk terus mengenal Engkau di dalam pembacaan kitab suci. Dan arahkanlah hati kami ini untuk melihat kepada pribadi Tuhan yang sudah diberikan bagi kami, supaya kami pun juga boleh memberi diri kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan di penghujung tahun ini, dan ketika sebentar kami akan memasuki tahun yang baru jika Tuhan menghendaki. Kami ingin supaya Tuhan yang sudah menang, Engkau yang naik ke sorga sebagai Raja di atas segala Raja, Engkau yang memberikan kepada kami berkat pengutusan, juga adalah Engkau yang memampukan kami untuk bisa menghidupi hari-hari kami di dalam berkat pengutusan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu, kami semua di dalam kehadiran Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.